Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus pada para alim ulama, para asatidzah, para guru, wabil khusus para DKM Masjid Al-Mustaqim, benar Al-Mustaqim, yang mudah-mudahan selalu jalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Remaja, putra-putri umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya jauh berbicara, saya lagi kampanyekan, bukan kampanye politik, bukan. Kampanye di acara-acara maulid, di Isra Mi'raj, ataupun acara-acara keagamaan. Yang punya HP tolong masukin di kantong dulu. Sebab ini udah jadi candu, jadi kebiasaan umat Islam. Nggak di masjid, nggak di majelis taklim, yang dipegang handphone. Takut nanti dikubur ditanya. Ana alhamdulillah nggak ada sama sekali yang megang HP. Ada HP, bahkan WA aja Ana nggak main. Ana tutup, karena WA bukan jadi persahabatan, jadi badai permusuhan. Masalah pilpres, politik, masalah COVID, tapi nggak memutuskan silaturahmi. Karena apa? Kita dulu di tahun 70, 80 nih bapak-bapak, usia saya udah 50. Usia saya 50, tenang-tenang aja kita. Nggak SD, masa SMP, masa SMA, ngumpul, nggak ada WA, nggak ada HP, tenang nggak? Tenang, duduk semuanya rapi. Sekarang, Masya Allah, di majelis taklim pada megang HP, bahkan di masjid-masjid, jangan. Sebab kita ngerol tahu ya, lagi ngelihat Instagram, kan yang lewat-lewat iklannya di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis taklim. Jadi usahakan HP seperlunya kita baca. Boleh, tapi Al-Qur'an lebih utama yang kita baca. Nanti dikubur ditanya, "Ma imamuka?" Siapa imammu? Al-Qur'an imami. Apalagi kita teriak-teriak Al-Qur'an imam. Itu di dunia, nanti dikubur gak bakal. Samsung imamku, Nokia imami. Apalagi Anda nggak ngerti dah HP-HP zaman sekarang. Ya, tapi justru alhamdulillah Anda berhenti sampai 2 tahun, undangan Anda makin banyak. Kenapa? Karena yang ngundang Allah, bukan karena HP. Anda di Instagram, ada YouTube, tapi nggak ada Anda kontak person, ngundang, nggak ada. Karena Anda dididik oleh guru Anda, oleh Sayyidil Walid, oleh Habib Abdurrahman Segaf, Desa Gofa, nggak ada cara ceramah, tapi ngajar. Oleh karena itu saya nggak bikin kontak undangan untuk ceramah. Tapi kalau disuruh ceramah, is oke, boleh. Ya, jadi mohon maaf, ya kalau ceramah kan teriak-teriak, saya bukan ahli ceramah. Ngajar sebisa yang saya ajar, yang semua itu dari guru-guru saya. Baik. Pada malam ini kita mengadakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didahului dengan apa? Dengan pembacaan Maulid. Sekarang saya tanya, apa tujuan dari Maulid? Ini bukan ceramah ya, ngajar, diskusi. Anggap aja ini anak kuliah semua. Jadi maksudnya pulang bawa ilmu. Jangan ceramah selesai pulang, bertahun-tahun kita begini, 1000 kali kita datang maulid, 1000 kali datang Isra Mi'raj. Nggak ada hasil. Masjid tetap sepi. Yang ngajar fikih, ngajar tauhid, sepi. Cuma selawatan doang banyak. Ya. Lah selawat gampang ditipu kita sama ibadah-ibadah kita kalau nggak tanpa ilmu. Makanya saya tanya, kalau benar kita cinta maulid, kita cinta selawatan, tujuan apa kita maulid? Maulid, karena ada dua, ada orang bilang kata maulid, ada maulud. Maulid isim makan, tempat dilahirkan. Maulud
Isim maf'ul yang dilahirkan. Gak apa-apa bu bilang maulid, boleh maulud, asal jangan mulut. Kalau mulut makan. Itu Betawi, gak apa-apa. Tujuan kita maulid, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan ke Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan maulid. Kita maulid kan ingin mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca tadi, baca apa? Simtuduror. Boleh baca Barzanji, boleh Ashraful Anam, semua sama maulid bagus, berkah. Hebat, mau maulid tiba boleh. Apa isinya maulid? Riwayat Nabi, kisah Nabi. Nabi siapa? Nabi kita, Nabi yang paling utama, jenderalnya para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang menjadi jenderalnya para nabi itu mendengarkan kisah nabi-nabi terdahulu. Allah yang ajarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu nakussu alaika min amba'ir rusul. Kami, kata Allah, telah mengajarkan kepadamu ya Muhammad min amba'ir rusul, berita-berita tentang nabi. Semua nabi, semua rasul, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, diajarkan semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita kenal Nabi Adam alaihissalam? Dari mana kita kenal Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya apa? Allah ajarkan Nabi Muhammad mengenal riwayat para nabi-nabi. Dilanjutkan dalam ayat itu, manusabbitu bihi fuadak, agar kami teguhkan, tetapkan hatimu ya Muhammad. Dakwah itu berat Pak. Nabi Muhammad tuh dakwah, kalau saya nih orang benci pantas. Nabi Muhammad nggak ada celah cacatnya, nggak ada celah aibnya. Kita belajar sejarah, bagaimana Nabi umur 25 tahun disumpah oleh orang-orang Mekah pada saat itu untuk merenovasi Ka'bah. Nabi yang didaulat oleh orang-orang Mekah. Nahnu, ya, kata mereka, kami ridho bil amin. Nahnu ridho bil amin. Kami ini ridho bil amin, dengan amin. Artinya al-amin siapa? Nabi Muhammad. Enggak Abu Jahal, enggak Abu Lahab sebelumnya itu cinta sama Nabi Muhammad. Mereka katakan al-amin, umur 25 tahun, yang dapat dipercaya. Begitu mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW, belum jadi nabi. Tapi ketika umur 40 dakwah, Masya Allah, saya disambut, Nabi disambit. Lagi sujud dilemparin kotoran. Ini di masjid kita nggak sujud enak. Bahkan kalau pagi-pagi bisa dapat nasi uduk kali. Kan ada, saya sering kuliah subuh berapa tempat masjid. Habis selesai makan bubur, kadang ada kasih nasi kuning, kadang masih makan nasi uduk. Enak banget kita pakai teh, habis itu ngopi, ngerokok dari pinggiran masjid. Nabi Muhammad SAW lagi sujud dilemparin kotoran. Kotoran binatang, usus dengan segala macam yang kalau kita lagi kurban kita buang, isi perutnya itu dilemparkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Goyang itu kalau bukan Nabi goyang. Kalau saya begitu mungkin berhenti, aku berhenti jadi Habib dah. Gue berhenti jadi Ustadz, capek. Tapi lantaran beliau kenal bagaimana perjuangan nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa mau dibunuh. Semua para nabi-nabi dakwahnya luar biasa. Dikenalkan sama Allah kisah para nabi-nabi. Menetapkan, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, tujuan kita hadir di Maulid Isra Mi'raj, mendengarkan kisah Nabi dalam ceramah, diajarkan tentang Nabi Muhammad agar kita teguh sebagai umat Muhammad SAW, agar tetap memegang iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama materinya. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy, orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ada dua, Nasrani dan Yahudi. Ini bangsa, bukan agama.
Perlu dikoreksi. Bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Mereka mengikut siapa pada awalnya dulu? Nabi Musa. Ada yang ikut Nabi Isa, yaitu Nasrani. Agamanya apa? Muslim. Silakan di Al-Quran. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Doanya apa? Wa tawaffana muslimah wa alhiqna bis-sholihin. Matikan kami dalam keadaan muslim dan ketemukan kami dengan orang-orang soleh. Islam. Tapi sempurna Islam dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sholat, puasa, sama dengan syariat Islam. Paham di sini? Ini buat jangan sampai nanti akhirnya udah banyak nih paham liberal. Nabi kawin dengan orang Kristen. Siapa? Yaitu Khadijah. Karena menganut, kan Nabi nikah umur 25. Disyariatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah umur 4. Perkawinannya gimana? Ini anak-anak sekarang hati-hati dikelabui. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya keluar dari ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang Nasrani, orang Yahudi dikenalnya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini ulama, memegang kitab benar-benar, jalannya lurus. Lurus mereka. Mengikuti para nabi-nabinya. Ada lagi kaum musyrik Makkah. Kenapa musyrik? Mereka tidak mengesahkan Allah, tapi mereka percaya dengan Allah. Dalam sejarah Abu Lahab, Abu Jahal, siapa bilang mereka kafir tidak percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Mereka kalau kesumpah, wallahi ya Muhammad. Nabi Muhammad digituin. Waktu Nabi Muhammad SAW dakwah, paman yang pertama nentang Abu Lahab mengatakan, wallahi ya Muhammad, alihada jamak tanah untuk ini lu kumpulin gue. Alihada jamak tanah untuk ini lu kumpulin kami. Jadi Nabi lagi kumpulin saudara-saudaranya untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Pertama ajaran Islam adalah mengesahkan Allah. Abu Lahab langsung di depan Nabi, tabat ya dan ya Muhammad, tabat laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihada jamak tanah, untuk ini lo kumpulin kami. Songong amat lo anak baru kemarin. Lo lahir gue timang-timang. Gue bebasin budak. Itulah mereka orang-orang tua yang begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat tabat yada abi lahabin watab. Dibalikin celaka Abu Lahab dengan secelaka-lakanya. Itu sebab turunnya asbabun nuzul karena dia menghardik Nabi Muhammad dengan wallahi ya Muhammad. Sumpah mereka dengan Allah. Nah, orang-orang yang mengaku cinta Allah perlu pembuktian. Benar gak? Cinta perlu bukti. Kalau cinta nggak pakai bukti, anak muda sekarang kan ngomongnya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Karena apa? Cinta. Cinta perlu pengorbanan, perlu bukti. Allah buktikan buat mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ini ayat turun ini asbabnya karena orang-orang kafir Makkah, musyrik Makkah dan ahlul kitab mereka mengakui, mereka mengada-ada bahwasanya mereka adalah pecinta Allah. Bahkan dalam Al-Quran mereka katakan nahnu abna Allah, kami ini putra-putra Allah, saking mau dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, begitu. Mereka begitu. Ya. Akhirnya apa dalam tafsir itu? Maka mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hasanul Basri radhiyallahu an, yang yadhunnuna annahum yuhibbunallah. Mereka ngaku mencintai Allah, maka turun ini ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul ya Muhammad li ummatik, katakan ya Muhammad kepada umatmu. Pada saat itu turun ayat bukan kepada kita dong. Waktu Nabi Muhammad turun ini ayat dari Allah kepada Nabi Muhammad bukan buat kita. Awalnya buat siapa? Buat yang ngaku cinta Allah. Yaitu siapa? Orang Nasrani, Yahudi dan orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, pakai harfu syartin. In, jika kalian, berarti ada jawab.
Jika kalian benar-benar cinta Allah, jawabnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad. Bahasanya kan udah turun dari Allah ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngomong begini nih. Ibaratnya kalian ya, ibarat contoh, ini musyrik Mekah, orang-orang kafir. Nabi katakan, kalau kalian benar ngaku cinta Allah, fattabi'uni, kalian ikutin aku. Ikutin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka malah bukan mengikuti Nabi yang mengaku cinta Nabi, tapi mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Neraka tempatnya. Nah, ayat terus berlangsung sampai kita. Kalau benar cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutin Nabi Muhammad. Kalian yang main hadroh cinta Nabi Muhammad bukan hanya selawatan, tapi ikutin cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semuanya, warga tetangga di daerah Al-Mustaqim, kalau benar cinta Nabi Muhammad tadi dikatakan oleh ketua DKM. Apa? Gak pernah tinggal sholat jamaah. Makna Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat diri saya. Saya ini bukan ngajarin orang ya. Nggak merasa benar, takut. Saya masih kotor. Jangan nanggapnya nanti, wah Habib bener. Enggak, takut saya. Nanti di daulat, nanti di akhirat. Lu ngajarin orang aja lu ya. Lu sendiri nggak ngamalin, takut. Ini ngajak kita semua, terutama diri saya. Yuk ramaikan masjid. Kalau benar cinta Nabi, pandang Nabi Muhammad. Jangan pandang pengurusnya, jangan. Jangan pandang tetangga, sebab kalau mandang tetangga repot. Ah, dia lagi yang datang, gue gak demen sama dia, gak datang. Pengurusnya, dia jangan pandang Nabi Muhammad. Anda gak kenal kalian, saya gak kenal kalian. Tapi saya bela-belain datang. Saya dari pagi, ngaji dulu tadi di Ustadz Umar Sabtu pagi. Kemudian siangnya saya ngajar, sorenya saya ngajar perempuan. Kemudian di Al-Masjid Munawar setiap malam minggu keempat. Ya, buka adab. Kemudian saya lari lagi ke Kebon Baru, langsung sini. Ya, ibu istri bawa memang dari pagi. Ya, istri bawa, dipegang aja belum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Kalau karena orang mendingan pulang. Makanya kalau bawa nama orang, udah mau balik juga banyak, undang nggak datang. Karena orang coba kalau karena Nabi Muhammad SAW. Semua pandang karena Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikutin aku. Kalau diajarin di sini nih sampai jam 3 malam, sampai 3 hari nggak kelar. Karena butuh ilmu, ada ilmu syariat. Karena ini menyangkut dengan Isra Mi'raj, maka kita nggak jauh dari masjid dan sholat. Kalau benar cinta Nabi Muhammad, sholat jangan ditinggal. Udah bisa nggak ditinggal, datang ke masjid. Sebab ntar kalau meninggal pasti datangnya ke masjid. Bener, itu bahasan saya memang di mana-mana. Pak, tetangga-tetangga, ayo datang ke masjid, jangan tungguin mati. Sebab kalau mati nggak disolatin di mall, kalau mati nggak disolatin di pasar, apalagi di jalanan, pasti dibawa ke masjid. Kalau nggak doyan sholat, disolatin nggak mau. Kalau almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dulu saya paling dengar ceramah-ceramah beliau. Ya, kata beliau apa? Kalau orang nggak doyan sholat, ya ini malum ya orang Betawi ya, makanya di YouTube-nya namanya Habib Betawi, ya YouTube-nya Habib Betawi. Kalau orang nggak sholat, disolatin, dia nolak. Sebenarnya cuma kita nggak dikasih lihat. Kalau dikasih lihat tuh kurung batang gerak-gerak kabur semua. Kalian nggak doyan kebuli, nggak doyan daging kambing. Saya bawain daging kambing, dimakan nggak? Yang nggak doyan jengkol, dibawain jengkol, dimakan nggak? Orang nggak doyan sholat, disolatin, nolak dia. Ini kata Haji Abdullah Syafi'i, rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Begitu juga yang nggak doyan ke masjid. Kalau bisa dipegang tiang listrik tuh, cuma udah nggak ada alat izin. Nggak mau gue ke masjid, nggak mau gue ke masjid. Orang gue nggak doyan sama masjid. Jangan sampai nanti ruh kita begitu. Jadi cuma syariat doang disolatin, padahal nanti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah sama kita untuk rajin-rajin ke masjid. Tapi subhanallah,
Anda dengar dari pengurus seratusan, 125 bisa subuh. Alhamdulillah. Anda kuliah subuh aja kadang-kadang cuma 50 orang. Ya, karena bukan menilai, karena sering diundang kuliah subuh dan sebagainya. Ya, bawa kitab apa aja yang saya bahas. Itu alhamdulillah di sini termasuk 125. Mudah-mudahan bertahan dan bertambah. Mudah-mudahan hikmah, berkah dari kita mengadakan acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW yang datang ke masjid tambah banyak. Alhamdulillah. Dan jangan juga tinggal. Ada majelis ilmu gak di sini? Pasti ada. Ada majelis taklim, hadir. Kalau cinta Nabi Muhammad SAW. Emang majelis taklim isinya apa? Kan baca kitab klasik, kitab salaf. Apakah fikih, tauhid, tasawuf, Al-Quran dan sebagainya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Bukan topingho. Bukan cerita legenda. Cerita nyata. Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau bukan dari Nabi Muhammad? Dari mana kita tahu kalau bukan dari ulama-ulama? Kata Sayyidil Walid, kita tinggal makan, disuapin, enak. Nggak belajar ilmu alat lagi, nggak mudok-mudok ilmu tafsir lagi, tinggal duduk, disuapin, kata Sayyidil Walid. Yang capek kan guru di rumah, mau tolaah, megang, pusing, kadang-kadang ini jadi apa nih? Ya, mau nanya guru nggak ketemu, guru udah meninggal. Subhanallah. Kita tinggal duduk, pelajarin ilmu fikihnya agar sholat kita diterima Allah Subhanahu. Karena sholat letak yang pertama. Baik, saya habisin dulu. Kalau orang benar sudah ngikutin Nabi Muhammad, benar ikutin, kurang-kurangnya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berusaha untuk ikutin Nabi Muhammad. Ada jaminan jawab dari fil amr, fattabi'uni, ikutin aku. Maka ada jawabnya. Apa? Yuhibbukumullah. Makanya dimatiin amarnya. Pasti artinya Allah akan cinta kepada kalian. Jadi artinya kalau mau dapat cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad. Take and give. Jangan Allah dulu suruh cinta kalian. Jangan suruh Nabi Muhammad dulu cinta kita. Kita dulu cari kecintaan Nabi Muhammad. Cari kecintaan Allah. Allah kasih jalannya, jalurnya. Apa? Jika kalian ikutin Nabi Muhammad, ngaku cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad. Allah nggak katakan kalau kalian cinta Allah, nih cintain aku. Tidak. Kalau kalian cinta aku, cinta Allah, maksudnya ikutin Nabi Muhammad. Kalau kalian ikutin Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Pasti Allah akan cinta kepada kalian. Gampang kamu dapat cinta Allah Ta'ala, ikutin Nabi Muhammad. Orang nggak bakal mengikuti kalau nggak cinta. Nggak bakal ikutin. Dan tafsir jalan lain tuh disebutin tuh masalah itu juga. Dalam syairnya dikatakan innal muhibban liman yuhibbu muti'u. Pecinta kepada yang dicintain ngikut. Bener gak? Kalau punya pacaran nih, ya Allah, yang main hadroh, besok pakai kokoknya yang biru, kata pacarnya, dipakai kokok biru. Coba ke kokok merah, berceri bisa. Nah, belum kawin bisa berceri. Pasti pecinta akan mengikuti yang dicintai, ngikutin, nurutin. Benar gak? Jadi artinya kalau mau dapat cinta Nabi, ikutin Nabi Muhammad. Pasti yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Orang kalau dapat cinta, oh yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Orang kalau udah cinta, dimaafin ini gampang. Ini berpacaran nih, saya bilang berpacaran aja dah. Sebab suami istri sekarang jangan cinta-cintaan. Ane 20 tahun lebih nikah, ada istri saya. Sampai sekarang manggilnya ayang-ayang. Sampai sekarang, Pak, saya gandeng kayak apa. Nah, orang Betawi sekarang kan repot. Waktu pacaran doang, Masya Allah lagi jalan ya, bergandengan berdua. Ya, ke Sandung Batu. Apa yang? Andung Batu, Bang. Ngomongnya ada film Andung Batu, Bang. Batunya diomelin. Tuh laki itu marah-marah, dasar lu Batu, nggak tahu Tuan Putri mau lewat. Wah, Batu kan benda mati, diomelin, dia namanya cinta khas dan Laila begitu. Temboknya diciumin aja. Orang gila loh, masa tembok diciumin? Bukan tembok yang cium, tapi yang di dalam tembok yang kuciumin. Oh, begitu dalilnya kita cium magom kan bukan batu, ngapain kita cium? Itu cium Bajarul Aswad, batu yang cium karena pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW.
Paham tuh di situ? Cinta. Teh ayam juga terasa coklat. Itu kan orang-orang dulu kiasannya begitu. Kenapa? Cinta dimabuk asmara. Makanya udah kelewatan, garam dicabut jazab sama Allah Ta'ala. Nah, makanya udah jangan ikutin kalau mereka. Habib Sehon. Dari mana keramatnya? Udah bukti sama Allah Ta'ala dikasih. Ya, ada orang-orang demikian. Cuma kalau kita jangan. Kalau kita bukan garam kita. Bukan jazab, emang dibuat-buat. Diampunin tuh cinta. Tapi kalau udah anak 5, cintanya berkurang. Bini jalan ke Sandung Batu, bininya dikatain, bego lo, mati lo kotok. Kemarin batu disalahin. Tolong dong jangan. Ya, udah nikah mau 20 tahun, 30 tahun, jangan cinta kita berkurang. Baru pengantin baru, lakinya mau jalan, mau keluar, bininya nyamperin sampai nganterin sampai depan pintu. Ayang mau kerja, iya nih mau ngojek. Kayak dasi didasiin saking cintanya. Nggak apa-apa, halal. Bener gak? Ya, manggilnya papa lagi. Ngikutin sinetron. Tapi udah punya anak 5, beda lagi udah. Lakinya teriak dari pintu, "Yang, gue mau jalan." Apa kata bininya di kamar mandi lagi nyuci? "Iya, lu tutup itu bang pintunya." Beda gak? Beda. Atau jangan. Itu cinta begitu. Begitulah orang-orang yang mencintai. Kita pakai pacar nih makan bakso, pacar kita kentut, dut aja. Mukanya malu, "Bang maafin deh." Apa kita bilang? "Gak apa-apa, wangi." Bener gak? Cinta. Ditutupin aibnya. Dibilang wangi padahal bau. Coba kalau teman kita, anak setan lu, kentut di sini, temen. Emang rada-rada kurang cintanya. Lihat para wali-wali Allah. Manusia nggak ada yang luput dari salah dan dosa. Kecuali para anbiya maksum. Kalau wali-wali boleh gak ada salah? Sahabat boleh gak? Manusia biasa. Ditutup sama Allah. Itu kalau baca kitab-kitab klasik tuh ulama-ulama beda pendapat. Berantem kelihatannya. Makanya orang-orang besar berantem jangan diikutin. Bisa beda pilpres, bisa beda cara dan sebagainya. Mereka makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni, makanya cari dulu gelar cintanya Allah. Dengan mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum dunmakum. Mudah-mudahan kita hadir di masjid karena cinta Nabi Muhammad. Kita mau sholat jamaah karena cinta Nabi Muhammad. Kita mau hadir di majelis ilmu karena cinta Nabi Muhammad. Kita hormatin guru, kita ta'adub kepada guru, kita khidmat kepada guru karena Nabi Muhammad. Kita bakti sama orang tua, anak-anak muda jangan durhaka sama orang tua. Ibu bapak kita keramat, cium tangan, cium kakinya. Jangan muter-muter aja ke keramat-keramat wali. Tapi nggak pernah ada baktinya sama ibu dan bapaknya. Kalau kalian udah big bakti sama ibu sama bapak kalian, ke keramat wali nyambut kita. Cuma kita nggak lihat. Ini begini aja nih, orang-orang berkeramat tuh, baik habaibnya, kiai yang berkeramat di kuburan-kuburan, itu berkah apa? Berkah ilmu yang mereka dapati dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar, dengan mujahadah, mereka taat dan bakti kepada ibunya. Sultanul Ilm al-Almarhum Habib Syahid Asyati rahimahullah ta'ala. Gak bakal gobul seorang wali berdoa kepada seseorang yang minta doa, kalau yang dimintain doanya itu tuh yang berbuat durhaka sama ibu bapak. Ini aneh misalnya wali dimakamin. Datang orang-orangnya, anak-anak muda ziarah. Padahal di rumahnya durhaka sama ibu bapaknya. Saya tolak mereka. Saya jalan. Emang kita tahu? Ente datang ke makam itu kosong. Ruhnya jalan, gak mau nemuin kita. Orang kita pejajaran semua. Makanya jalanin ketaatan. Diundang kita sama wali-wali Allah. Bahkan diundang oleh Habibuna Muhammad SAW untuk bisa ke haji. Baitullah. Untuk bisa berhaji dan umroh. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Taat kepada Allah melalui ikatan kita, batin kita kepada Habibuna Muhammad. Untuk dapat cinta Nabi Muhammad, cinta Allah, ridallah fi ridha. Cintain orang tua, bakti sama guru, hormat sama orang yang lebih tua, sayang sama yang lebih kecil, hormat menghormati sesama tetangga. Jangan bermusuhan, musyahinan, musuhan, demen banget musuhan gara-gara perempuan, apalagi pilpres.
Ini dikit lagi malam nisfu Sa'ban nih. Di dalam hadis itu dikatakan malam nisfu Sa'ban diijabah sama Allah Ta'ala. Doa gak tertolak kecuali orang musyahinan yang saling bermusuhan di antara kita. 1000 kali kita baca Yasin baru 3 kali ditolak sama Allah. Malam Lailatul Qadar dia nggak bakal dapat. Ih serem. Nggak negor saudaranya lebih dari 3 hari, neraka tempatnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Tetap dengan tersenyum, bahkan berhadapan aja, bicara saking cintanya. Kita kan masih nengok begini kalau diajak ngomong orang. Iya. Apalagi sampai main HP. Waduh, nggak ada adabnya. Rasulullah nggak pernah bicara sama orang melainkan seluruh badannya, wajahnya dihadapkan kepada orang itu. Seperti kalian ngajak ngomong kepada anak, Anda hadapkan diri Anda. Anda kasih lihat dengan wajah yang tersenyum. Kira nggak kira-kira? Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita gimana? Sama orang tua masih ngomongnya pakai badan kesono mata begini. Hadapkan, lepas HP kita. Di depan orang tua, di dalam rapat, di acara maulid, apalagi di hadapan kedua orang tua kita. Belajar pelan-pelan akhlak Nabi Muhammad SAW untuk dapat cintanya Allah Subhanahu. Kalau orang berakhlak cinta Allah Ta'ala, udah pasti hidup kita dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama yang paling krusial adalah as-sholat. Nabi pesan ketika Allah meninggal, as-sholat. Sholat yang paling utama. Mau hidup kita jauh dari angkara mungkar, mau jauh dari kemungkaran, mau jauh dari kekejian, mau jauh dari kejahatan, kecil dan besar, sholat. Ada jaminan dari Allah. Yang lain gak ada jaminan. Gak ada dalam Al-Quran innal hajjah, inna zakata. Gak ada inna sawma. Tapi yang ada inna salata tanha anil fahsyai. Sesungguhnya sholat tanha pakai fi'il mudhari yang terus berlangsung, nggak sekarang tapi terus berlangsung. Larinya kepada siapa fa'ilnya? Kepada as-sholah. Makna bebasnya sesungguhnya sholat itu mencegah. Sholat itu yang mencegah orang tersebut dari pekerjaan keji dan munkar. Arti kalau sholat kita benar, pakai ilmunya, mau di masjid apalagi yang disunahkan, benar caranya, benar yang diajarkan Nabi dengan adab-adabnya, mau berjamaah lebih afdol sampai 27 derajat. Kalau di rumah sekali, di sini kita dapat 27 derajat. Sholat itu akan menaming kita, memfilter kita, mencegah kita dari niat apalagi berbuat perbuatan keji dan munkar yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin itu. Habib, ono kono pejabat sholatnya rajin tapi korupsi, sholatnya kagak benar. Kata Imam Ghazali, inna salatal ghafir la tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang lalai, yang nggak pakai ilmunya, udah nggak pakai ilmunya, nggak mau di masjid lagi. Kan enaknya di masjid ada imamnya udah pasti orang ngerti. Kita makmum udah ketolongan semua, alhamdulillah. Tapi kalau sendiri, siapa yang nolongin? Tuh berkahnya dari jamaah. Nggak akan menolak dari perbuatan keji dan munkar. Sholat tetap jalan, korupsi jalan. Sholat jalan, bohong jalan. Sholat jalan, kemungkaran masih jalan. Kenapa? Sholatnya berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita duduk di majlis-majlis ilmu untuk menghadiri daripada ilmu Nabi Muhammad SAW, apalagi diadakan di masjid. Biar rajin-rajin betah di masjid. Jangan sampai enggak, apalagi dikit lagi mau Ramadan. Ya, jangan hari pertama doang. Rame sampai luar masjid. 10, 20. Coba di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Hadramut, di masjid-masjidnya. Semakin hari semakin mendekati 10, 20 dan 10 terakhir sampai luar-luar yang sholat. Kita alhamdulillah di Indonesia 10 terakhir di luar-luar udah ada di mall. Keluar, banyak keluar kagak sholat. Nih, saya kasih pola pikir. Saya tanya, jujur. Ketika kita puasa, Nabi katakan 10 terakhir itu berat. Fadilahnya luar biasa. Kok bisa? Padahal kalau menurut saya, ya menurut kita nih yang hawa nafsu, yang berat itu 10 pertama. Kan awal puasa. Biasa makan banyak pagi-pagi, siang-siang udah makan lagi. Puasa, udah berat banget Pak.
10 terakhir lebih enak. Kenapa? Udah biasa puasa. Bukan itu yang dimaksud. 10 terakhir tuh kita lebih disibukkan nyari baju lebaran. Biasa ada di masjid, tak tahu ada di mall. Ibu-ibu yang biasa ada di masjid hilang lagi bikin kue. Masjid kok tambah kosong, udah pulang. Itu disibukin. Hilang tuh 10 terakhir kepadilannya sehingga nemuin malam Lailatul Qadar. Ini bukan soal tradisi, Pak, tapi kita sendiri yang bikin. Kalau mau ikutin tradisi Islam, mau ikutin cara Nabi Muhammad yang masih ada di Hadramut, kok mereka bisa penuh, di Mekah bisa penuh, karena mereka tahu keutamaannya. Lah, kesibukannya bagaimana? Mereka undur di bulan Sya'ban. Dari sekarang bulan Sya'ban, rumah chat. Nyambut Ramadan. Nyambut Ramadan tuh girang, Ramadan mau datang, persiapkan ilmu-ilmu puasa dan menyenangkan Ramadan, masjid dicat, rumah dicat yang baru, Anda mau nyambut Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Selain Anda mempersiapkan ilmu, Anda mau nyambut datang Ramadan, rumah Anda dicakepin, masjid Anda indahin, cat, ayo, jadi enak baunya. Jangan pas mau Roma, pas mau Lebaran, 2 hari sebelum Idul Fitri sama Idul Fitri, air kagak ke masjid, capek ngechat. Oh, ditipu. Capean bikin kue sebelumnya. Di sana tuh mereka bulan Sya'ban mereka pada nyari baju, persiapan dasarkan nyicil. Kaharimannya nyicil dikit-dikit. Dari bulan Rajab beli 1, 2 ini. Ya, aneh sih nggak usah beli, alhamdulillah ada aja ngasih kok mereka baju sama sarung. Jadi persiapkan. Jadi 30 hari, apalagi mendekati 10 terakhir, kalian nggak fokus lagi dengan urusan dunia. Alhamdulillah, udah fokus dengan ibadah, iktikaf di masjid. Gak pikiran lagi, gue belum ke mall, gue belum beli baju lebaran. Akhirnya gak iktikaf di masjid. Ayo kita rubah itu. Ya, jadi nggak kesibukan lagi sama urusan yang lain kecuali menyambut Ramadan dengan sukacita, kegembiraan. Kemudian menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur dan sehat afiat, terutama orang-orang tua kita, dekan-dekan masjid kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, bisa melaksanakan dan menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan generasi-generasi muda biar banyak, biar hadir, kan kalianlah tunas-tunas yang akan menggantikan guru-guru kita tetap dalam paham ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah buat kita dan meminta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.